Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9-12. Di Tasikmalaya, seorang perempuan setengah tua mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang spektakuler. Dia seorang diri memapras bukit cadas liat yang panjangnya 45 meter. Dengan bergelantungan di tali rotan, ia memahat bukit cadas di timur laut Gunung Galiunggung. Ia hanya bersenjatakan sangkul dan sebuah linggis. Keinginannya sederhana. Ia ingin membuat saluran yang dapat mengalirkan air dari Sungai Cilutung ke kampungnya. Keinginan itu terkabul setelah Maero, demikian nama perempuan setengah tua dengan saraf baja itu, bekerja tanpa putus selama 47 hari. Setelah proyek itu tuntas, Maero meneruskan kembali pekerjaannya. Kali ini jauh lebih gila. Ia berambisi membuat saluran air sepanjang 4,5 km mengitari 8 bukit yang berkemiringan 60-90 derajat. Kali ini pekerjaannya dibantu oleh sejumlah warga desa. Maero mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 2,5 tahun. Hasilnya jelas, lahan pertanian di desanya Santana Mekar terairi sepanjang tahun. Di 2 desa tetangga pun mendapat berkah. Kedua desa itu akhirnya terbebas dari kelangkaan air berkat jerih payah Maero. Berita tentang kegigihan Maero berhembus hingga ke Jakarta. Pada 1988, Maero mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Setahun kemudian, Maero mendapat penghargaan lingkungan dari PBB. Maero adalah sebuah tamsil yang dapat kita kedepankan setiap kali kita hendak berbicara tentang bagaimana perempuan memandang, memahami, dan memperlakukan alam semesta. Nomor 9. Di Tasikmalaya, seorang perempuan setengah tua mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang spektakuler. Dia seorang diri memapras bukit cadas liat yang panjangnya 45 meter. Persamaan kata untuk kata yang bercetak tebal adalah jawabannya yang D. Menurut KBBI, arti dari kata memapras adalah memangkas. Nomor 10. Di Tasikmalaya, seorang perempuan setengah tua mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang spektakuler. Sinonim dari kata yang bercetak tebal itu kecuali. Nomor 10 adalah jawabannya yang B. Menurut KBBI, arti dari kata spektakuler itu menarik perhatian, mencolok mata, maka jawaban yang tidak sesuai dengan makna tersebut adalah dramatis. Nomor 11. Pada tahun 1988, Maero mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Makna dari kata yang bercetak tebal dalam kalimat tersebut adalah jawabannya yang E. Makna kata dari Kalpataru dalam KBBI mengandung 2 makna, yaitu pohon lambang kehidupan yang menggambarkan pengharapan, dan kedua, bentuk penghargaan dari pemerintah kepada orang yang berjasa dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. Sehingga makna Kalpataru yang sesuai dengan kalimat tersebut ada di pilihan E, yaitu penghargaan pemerintah untuk orang yang telah memelihara kelestarian lingkungan. Nomor 12. Maero adalah sebuah tamsil yang dapat kita kedepankan setiap kali kita hendak berbicara tentang bagaimana perempuan memandang, memahami, dan memperlakukan alam semesta. Persamaan makna dengan kata yang bercetak tebal adalah jawabannya yang C. Menurut KBBI, arti dari kata tamsil adalah persamaan dengan umpama, pengibaratan, dan lukisan atau suatu sebagai contoh. Nomor 13. Penanaman nilai kearifan lokal Sunda bukan hanya bertujuan untuk membangun karakter anak, tapi juga memperkenalkan nilai tradisi, seni, budaya, dan melestarikan budaya Sunda. Diakui atau tidak, generasi muda Sunda banyak yang sudah tidak hafal dengan adat, tradisi, budaya, dan seni Sunda. Tampil nyunda seolah-olah kurang gaul, mereka merasa kurang percaya diri. Kata yang paling tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat di atas adalah jawabannya yang B.
Kata yang tepat untuk mengisi rumpang pertama adalah sekaligus, karena ada dua hal yang ingin digabungkan dalam kalimat. Lalu untuk rumpang yang kedua itu diisi dengan saat ini, karena kalimat ini menunjukkan waktu yang terjadi sekarang. Dan rumpang yang terakhir diisi dengan sehingga, karena kalimat tersebut membutuhkan kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Nomor 14, berikut ini adalah kalimat yang termasuk dalam kalimat berita. Jawabannya adalah yang B. Kalimat berita merupakan kalimat yang berfungsi untuk memberitahukan sesuatu pada orang lain. Nah, pilihan jawaban yang merupakan kalimat berita itu ada di jawaban yang B, karena pada pilihan B itu memberitakan subjek yang sedang belajar dengan tekun. Sementara pilihan yang lain, pilihan A, C, dan D, dan E merupakan kalimat perintah. Nomor 15, berikut ini merupakan kalimat yang mengandung hubungan makna cara, kecuali jawabannya yang E. Hubungan cara dalam kalimat ditandai dengan kata hubung, misalnya dengan, sambil, seraya, sembari, dan lainnya. Nah, kalimat yang punya hubungan makna cara adalah kalimat pada pilihan A, B, C, dan D. Sementara pilihan E tidak menyatakan hubungan cara, melainkan penambahan.